Bapak Ibu, para tamu undangan serta semua jemaat Tuhan, mohon perhatiannya karena ibadah akan segera dimulai. Mohon agar telepon genggam Bapak Ibu boleh diberi mode diam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Ibu Gembala, yang kami hormati Ibu Ketua Wanita Betel Indonesia GBI Hamba Jemaat Saum Laki, yang kami kasihi Bapak Ibu tamu undangan, para wanita Betel Indonesia, hati hamba dan semua jemaat Tuhan yang berbahagia di malam ini. Ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wanita Betel Indonesia, Gereja Betel Indonesia Hati Hamba Jemaat Saum Laki yang ke-29 dengan tema Mempelai Kristus yang Dewasa, Cantik dan Menyala. Segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, sambutan, Mars Wanita Betel Indonesia, doa, ibadah syukuran, tiup lilin, penutup. Sambutan Ketua Wanita Betel Indonesia Hati Hamba Saum Laki kepada Ibu Pendeta Pembantu Maria Teng SPI, disilakan. Selamat malam, Shalom. Ya, puji Tuhan, sebagai Ketua Wanita Betel Indonesia menyampaikan banyak terima kasih buat ibu-ibu undangan yang berbahagia malam hari ini, bahkan semua jemaat Tuhan dan ibu-ibu wanita Betel Indonesia di malam hari ini. Saya sebagai Ketua Wanita sangat berbahagia dengan berjumpa dengan semua ibu-ibu yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu malam hari ini saya buka ibadah Wanita Betel Indonesia dan saya menyampaikan banyak terima kasih untuk semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Menyanyikan Mars Wanita Betel Indonesia, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan.
selamat datang buat para tamu undangan, wanita-wanita Betel yang luar biasa, perempuan-perempuan Allah yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah syukuran di malam ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan dahsyat. Karena kasih setiamu-lah membuat kami ada sampai saat ini. Teristimewa untuk wanita Betel Indonesia, hati hamba saum lagi hari ini memasuki usianya yang ke-29 tahun. Kami percaya ini karena Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, bersuka cita karena kasih-Mu, pimpinanmu yang hebat itu di dalam kami. Dan sebab itu Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah syukuran di malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita, ibu-ibu yang luar biasa. Kita percaya bahwa usia yang ke-29 tahun ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena penyertaan dan kemurahan Tuhan atas wanita Betel Indonesia. Mari setiap kita mau bersyukur sama-sama ada dalam sukacita yang datang dari Tuhan. Kita akan beribadah dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau jadikan kami indah. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita berjumpa. Kau pencipta hidupku,
syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau terlalu baik Tuhan. Bapa, ajar setiap kami Tuhan, biar kami tetap setia sampai kami memperoleh mahkota kehidupan itu Tuhan. Sebab semua dalam kehidupan kami adalah tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes God. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, amin, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa
Indonesia, di tempat ini, bahkan semua umat Tuhan yang hadir saat ini, agar pujian ini merupakan ungkapan hati kami kepada Tuhan bahwa kami mau setia sampai akhir. Biar ketika Tuhan kembali, Engkau mendapati kami siap untuk menjadi pengantin-pengantin wanitanya Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Engkau bukan cuma hadir, Engkau bertahta di saat ini Tuhan. Sebab janji-Mu bahwa Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian orang yang percaya kepadamu. Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biar Engkau ambil alih waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biar Engkau saja yang dipermuliakan melalui firman Tuhan. Kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat yang luar biasa itu pasti terjadi, yaitu pertobatan, pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami usir dia keluar dari tempat ini, dari ruangan hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus Tuhan. Segala keangkuhan manusia yang menentang pengenalan firman Tuhan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan biar roh Allah, kuasa Allah saja yang bekerja di tempat ini. Firman Tuhan dipermuliakan dan kami semua dipulihkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, saya agak repot yang kain-kain ini ya. Saya bergerak begini. Ya, WL bilang kakak, bergerak jangan terlalu kuat sebab bulan di atas akan bisa sendiri. Luar biasa. Ya, wanita itu memang agak repot ya. Jadi kalau dandan memang tidak bisa. 1 jam mungkin masih kurang, tetapi luar biasa kalau wanita-wanita malam hari ini luar biasa, bisa siapkan segala sesuatu, dekor yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk wanita Bethel Indonesia. Ya, luar biasa, kita sudah seperti suasana surga saja. Saya terima, saya kaget dengan dekor. Wah, luar biasa sekali karena baru dekornya luar biasa. Makanan-makanan sebentar Bapak Ibu juga bisa menikmati. Setelah kita menikmati makanan rohani, kita sama-sama juga akan ada dalam jamuan kasih. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ulang tahun Wanita Bethel Indonesia Jemaat Hati Hamba Somlaki di usia yang ke-29 tahun dengan tema mempelai Kristus yang cantik, dewasa, dan menyala. Semua sama-sama dengan menyala. Haleluya. Harapan saya di usia 29 tahun ini Wanita Bethel Indonesia Hati Hamba Somlaki, kita semakin dewasa. Amin. Dan kedewasaan rohani tidak bisa dipisahkan dari kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, sebab Alkitab berkata perlombaan iman Kristen itu diwajibkan bagi kita semua. Amin. Tidak boleh ada orang Kristen yang jadi penonton atau penilai saja. Ya, kita semua harus jadi pemain, kita semua harus jadi mempelai. Dengan perayaan ulang tahun ini saya berharap juga kaum wanita GBI Hati Hamba dan semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini harus terus bergerak sampai finish. Amin. Karena Kristus tidak lama lagi akan kembali. Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi yang pastinya Kristus akan segera kembali, karena kita berkata demikian tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu.
senantiasa. Makanya Alkitab katakan, pergunakanlah waktumu. Pergunakan dari bahasa aslinya exagorazo yang artinya tebuslah waktumu. Waktu yang telah terbuang percuma kita bertobat, mungkin usia 40 atau usia 50 tahun. Dari 1 sampai 50 tahun kita pakai hanya untuk kesenangan kita, hanya untuk kehendak kita sendiri. Tebus waktu itu dengan apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pergunakan waktu dengan benar untuk kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma bagi kita. Amin. Ingat bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua. Saya berulang kali mengingatkan lagi, ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum. Yang bersifat pribadi atau kiamat masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang sudah kiamat 10 tahun lalu, ada yang sudah kiamat 1 tahun lalu, ada yang baru minggu kemarin, ada yang baru hari kemarin. Tetapi kalau hari Tuhan yang bersifat umum, kedatangan Tuhan yang bersifat umum adalah akhir dunia ini, di mana Tuhan akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, dan orang yang tidak percaya kepadanya akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala kekal selama-lamanya. Nah, waktu Yesus datang, dia tidak mau mendapati kita, gereja Tuhan, sebagai 5 gadis yang bodoh. Amin. Dia mau waktu dia datang, dia dapati kita sebagai gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana ini bagaimana? Selalu ada minyak dalam pelita, selalu bersiap untuk kedatangan Tuhan. Inilah hadiah ulang tahun untuk WBI Hati Hamba Saum lagi. Harus selalu bersiap untuk kedatangan mempelai laki-laki surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita akan melihat siapa yang layak jadi mempelai Kristus. Yang pastinya sudah ada di tema yang pertama, harus dewasa. Tuhan tidak datang menikah dengan anak-anak. Tidak ada anak-anak yang jadi mempelai. Pastinya yang jadi mempelai harus orang dewasa. Ya, anak-anak tidak bisa jadi mempelai. Nah, dewasa itu bicara soal menghasilkan. Dewasa itu bicara soal memberi, ya. Dia bisa menghasilkan apa? Sebab kita tahu sama-sama, ya, kalau orang kesehatan pun tahu, bahkan kita belajar, kita juga tahu kalau usia anak remaja itu makan masih bertumbuh. Tapi kalau orang dewasa makan sudah tidak bisa ke atas lagi. Kalau ke kiri kanan bisa, depan belakang bisa, tapi untuk tumbuh tidak bisa. Yang orang dewasa bisa waktu makan itu adalah reproduksi. Dia terus mungkin melahirkan, menghasilkan, ya, membuahkan. Itu yang terjadi. Nah, karena itu dewasa itu bicara soal berbuah, menghasilkan, tidak lagi menuntut tetapi memberi. Itu dewasa. Nah, saudara, di sini kita tahu bahwa semua kita di tempat ini harus menjadi pengantin Kristus yang dewasa. Tidak lagi menuntut apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang gereja bisa berikan kepada saya, apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang Tuhan bisa buat saya. Tapi kalau kita dewasa, kita akan lihat apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, jangan bilang saya tidak punya talenta untuk melayani Tuhan. Saya tidak punya talenta. Semua orang diberikan talenta. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ada yang 1. Berbeda-beda jumlahnya, tapi pasti semua orang punya talenta. Jadi jangan pernah katakan saya tidak punya, saya tidak tahu mau bikin apa buat Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Itu seperti hamba yang jahat dan malas. Dalam firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa ikatlah hamba yang jahat dan malas ini. Bukan hanya jahat dan malas kepada hamba yang tidak mau buat apa-apa, dengan
talenta yang Tuhan sudah berikan kepada dia, walaupun itu cuma satu, dia tidak mau buat apa-apa buat Tuhan. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan bilang, ikatlah hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna ini, lemparkan ke dalam lautan api. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa kita mengerti. Dan orang Kristen percaya bahwa kita lahir dengan telanjang, kita juga akan kembali ke dalam kekekalan dengan telanjang. Kita tidak punya apa-apa di dalam dunia ini. Kalaupun kita punya apa-apa, itu cuma titipan dari Tuhan. Karena itu semuanya harus dikembalikan untuk Tuhan. Baik tenaga, baik pikiran, baik apa lagi, segala sesuatu yang kita punya, waktu yang kita punya, keluarga, semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita, seharusnya itu kembali bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebab Alkitab katakan, ranting padaku yang tidak berbuah akan dibuang, dipotong dan dibuang ke dalam api. Ya. Jadi dalam satu gereja atau dalam kehidupan orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan, ada ranting yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Jadi tidak semua ranting berbuah. Makanya minggu kemarin saya katakan, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana, ada domba, ada kambing, ada lalat, ada gandum. Nah, kita ada di posisi yang mana? Ya, kita semua dari gelap, tapi Yesus panggil kita keluar dari gelap, datang pada terangnya yang ajaib. Yesus mati bagi kita saat kita masih kotor, masih terikat dosa, masih terikat apa lagi, judi, masih terikat percaya arwah-arwah, bicara-bicara di kubur. Yesus mati bagi kita, bahkan saat kita masih terikat judi online, togel online. Yesus mati bagi kita saat kita masih bersinah. Amin. Dia mati bagi kita bukan karena kita sudah bikin baik, tidak. Dia mati bagi kita justru pada saat kita masih berdosa-berdosanya. Dia tebus kita dari cara hidup yang kita warisi dari tete nenek moyang. Sudah ditebus. Jadi kalau kita masih kembali lagi dalam cara hidup tete nenek moyang yang masih bicara-bicara di kubur, yang masih percaya kain tanah, kain apa segala macam yang lindungi kita, yang masih percaya tanduk rusa, tanduk kerbau, pasang di muka rumah supaya akan halangi segala macam sakit, penyakit, dan maut dari rumah ini. Itu sudah ditebus oleh Tuhan lewat darahnya. Kita orang Kristen merayakan Paskah, tapi kita masih tetap hidup dalam warisan tete nenek moyang yang padahal sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Masih ada Bapak Ibu di tempat ini anak-anak muda masih judi online? Masih ada di tempat ini yang masih pasang togel online? Masih? Kalau ada, tadi saya lihat Ibu Gembala sudah pesan air. Air ini isi di tong, 2 tong di sebelah gereja ini full. Isi di Parigi full, sampai tumpah-tumpah. Saya tahu Ibu Gembala mungkin rencana malam hari ini mesti ada yang dapat rendang. Parigi full, semua bak-bak full. Ya, 2 tong ini full, jadi saudara tinggal pilih mau dapat rendang dalam tong atau mau dapat rendang dalam Parigi. Parigi juga full, rata-rata. Ya. Jadi kalau masih ada kita bergereja, beribadah, tetap judi online, togel online, ya, bertobat. Kalau jemaat GBI, GPDI, GSDA, ya, GPSDI masih judi online, apa kata dunia? Saudara, kita ini perwakilan kerajaan Allah, duta-dutanya kerajaan Allah, amin. Ya, masa duta kerajaan Allah judi? Kaki dengar begini polisi tangkap, masuk penjara. Tanya, siapa itu? Duta kerajaan Allah. Duta kerajaan Allah dapat tangkap dari polisi masuk penjara. Nah, itu kan lucu. Ya. Nah, judi online ini sekarang lagi marak di tengah-tengah masyarakat Indonesia, menggila. Ya, makanya nubuatan firman Tuhan tidak pernah salah. Orang menjadi hamba uang dan manifestasinya salah satunya main judi, karena dia pikir Allah tidak
Beta berdoa, tanya Roh Kudus, angka berapa yang keluar? Roh Kudus kasih 7 beta angka. Luar biasa. Ya. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, waktu firman Tuhan disampaikan, mari jadi orang yang rendah hati. Tanda daripada orang yang dewasa adalah rendah hati. Amin. Ya, rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau bersedia untuk dituntun. Ya. Nah, waktu firman Tuhan datang, kalau kita ingin, kalau kita panggil Tuhan, Tuhan dengar kita, maka seharusnya waktu Tuhan panggil kita, waktu firman Tuhan disampaikan, kita pun harus dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Bertobat waktu Tuhan panggil. Ya, bertobat waktu Tuhan panggil kita bertobat. Datang beribadah waktu Tuhan panggil kita datang beribadah. Datang melayani waktu Tuhan panggil kita datang melayani. Bantu orang waktu Tuhan panggil kita bantu orang. Banyak jenis panggilan Allah. Kalau Allah panggil kita tidak mau dengar, ya, ditegur lewat khotbah cepat tersinggung. Ya, beberapa orang Kristen seperti ini. Ada waktu penyembahan, saya perhatikan beberapa orang tidak penyembahan. Ada penyembahan, tapi dia ada menganga kiri kanan. Orang lain ada menikmati sampai luar biasa menikmati hadirat Tuhan. Dia cuma nganga sah. Dia nganga plafon, dia nganga lampu, dia nganga AC. Habis AC dia nganga kipas angin. Ya. Padahal yang Tuhan mau, kalau kita beribadah, konsentrasi, ikut menyanyi, menyembah Tuhan yang fokus tujuan hati kita, Tuhan disenangkan dengan nyanyian kita. Amin. Sekali lagi, orang rendah hati kalau diingatkan firman Tuhan, dia tidak akan melawan. Itu dewasa. Ya, itu dewasa. Rendah hati artinya orang yang mau diatur. Orang yang tidak mau diatur itu sombong. Dan disitulah terjadi banyak dosa. Saya harap kaum wanita dan semua jemaat di tempat ini rendah hati. Amin. Ya, sebab kalau tidak rendah hati, kita sudah tahu akibatnya. Amsal 18 ayat 12 Tuhan dibacakan bagi kita. Amsal 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kalau kita tinggi hati, tidak mau dituntun, tidak mau diajar lewat firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada Kristen tertentu kalau khotbah keras tidak mau dengar, ya. Yang harus kita ketahui, kalau Tuhan tegur kita lewat firman Tuhan, jangan keraskan hati kita, kata firman Tuhan. Amin. Jangan keras kepala, jangan ngeyel. Ya. Saudara mau kepala batu dengan Tuhan Allah? Dia Tuhan. Sakaria 7 ayat 11, coba kita lihat. Sakaria 7 ayat 11. Sakaria, Z bukan S ya, Zakaria 7 ayat 11. Ini cari lama ini kayaknya. Ya. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkan bahunya untuk melawan dan dituliskannya telinganya supaya jangan mendengar. Ya, orang zaman Zakaria keras kepala bukan main. Waktu dengar khotbah mereka keras kepala. Ayat 12. Ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan
murka yang hebat daripada Tuhan. Saya harap WBI tambah dewasa di usia 29 tahun, tambah harus dengar-dengaran. Amin. Ya. Jadi saat firman Tuhan disampaikan, kalau kita tersinggung itu baik. Saat dengar khotbah kalau kita tersinggung itu menandakan urat rohanimu belum putus. Ya, bukan urat malu, urat rohanimu belum putus. Jadi ketika firman Tuhan datang, itu menembak kehidupan kita. Tersinggung itu baik, tapi kemudian tersinggung dan bertobat. Amin. Ya. Kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya sampaikan, tanda orang yang belum merdeka adalah masih dijajah, diperbudak dosa. Tanda orang dijajah dosa, dia pasif terhadap kehendak Tuhan dan aktif terhadap kehendak diri sendiri. Sekali lagi, tanda orang yang diperbudak dijajah dosa adalah dia pasif terhadap kehendak Tuhan, aktif terhadap dosa, terhadap kehendaknya sendiri. Keibadah langkah kaki berat, tapi kalau jalan-jalan langkah kaki ringan. Kepesa langkah kaki ringan, mau doa langkah kaki berat. Itu tanda orang yang masih dijajah dosa. Ya. Yang berikut, tanda daripada orang dewasa mempelai yang sudah siap untuk masuk dalam pernikahan. Yang kedua, ya, adalah selain rendah hati, dia juga melayani. Hanya orang dewasa yang melayani. Anak-anak selalu mau untuk dilayani. Ya, anak kecil selalu minta dilayani, tapi orang dewasa akan tanya, apa yang saya bisa lakukan di gereja ini untuk pekerjaan Tuhan? Saya tahu Bapak Ibu orang sibuk, tapi semua ada waktunya. Amin. Saya senang lihat orang punya semangat kerja. Salah satunya Ibu Ketua. Tadi Ibu Ketua datang sampai, aduh, kata semua datang ini ada barang-barang masih masuk lagi, belum bikin ramu dan sebagainya. Ya, saya senang lihat orang punya semangat kerja, tapi juga punya semangat untuk ibadah. Ya, hidup kita sungguh-sungguh seimbang dan diberkati, maka kita pasti akan diberkati untuk menjadi berkat. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kemerdekaan dalam Kristus hanya bisa terjadi jika kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, dan kita bisa dimerdekakan karena anugerah Tuhan. Sebab sekalipun pengkhotbahnya berapi-api, tapi kalau tidak ada orang yang buka hati, maka mau apa? Sekalipun pengkhotbah berapi-api, tapi kalau ada orang yang buka hati, bukan karena kemampuan pengkhotbahnya, bukan. Itu pasti karena Tuhan. Ya, ada macam-macam respon orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Seperti Petrus, ketika dijamah oleh Roh Kudus, Petrus sampaikan firman Tuhan, berapa orang yang bertobat? 3.000 orang kira-kira, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Tapi waktu Stefanus dipenuhi Roh Kudus, waktu dia sampaikan firman Tuhan, berapa orang yang bertobat? 3.000 batu dilemparkan kepada dia sampai dia mati. Respon orang berbeda-beda dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya percaya kalau orang terbuka hatinya untuk firman Tuhan, bukan karena pengkhotbahnya punya kemampuan, tapi karena Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 14 kita akan lihat seorang businesswoman yang namanya Lydia mendengarkan firman Tuhan dan hatinya dijamah. Apa penyebabnya? Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga apa? Ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Garis bawahi, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau saya khotbah ada saudara yang perhatikan, itu Tuhan yang bekerja. Tidak mungkin saya. Saya percaya Tuhan membuka hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan buka pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Makanya Paulus itu banyak menulis kitab, banyak gereja yang dia rintis, tapi dia bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah pekerjaan Allah. Ya. Bahkan di ayat selanjutnya Paulus katakan yang penting di sini bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan
itu hamba Tuhan yang benar. Ya, sudah sukses tapi tetap berkata, bukan aku tapi Tuhan. Ya, di bagian lain Paulus berkata, aku bekerja keras, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, jadi bagaimana seorang bisa ada dalam Kristus itu mutlak anugerah Allah. Pasti Allah yang tarik Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak bisa tidak. Bukan pekerjaan satu manusia. Kenapa kita bisa percaya Yohanes 6 ayat 44? Kenapa kita bisa percaya kepada Yesus? Yohanes 6 ayat 44. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kunci huruf besar artinya kepada Tuhan. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Iya. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Ya. Jadi sudah tahu siapa yang tarik saudara ke tempat ini? Tuhan. Maka kalau kita bisa jadi Kristen, apalagi ada di gereja, bisa ikut menyembah Tuhan, bisa ikut melayani Tuhan, siapa kita? Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap. Ya, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara ya yang ditarik ke gereja, bersyukurlah, tertanamlah, dukunglah pelayanan sungguh-sungguh karena Allah tidak mungkin salah tarik orang. Amin. Ya, saya lihat hari-hari ini orang datang kepada Tuhan, bahkan ada orang-orang yang begitu jahat latar belakangnya, tapi datang kepada Tuhan. Saya bilang begini, ini bukan pekerjaan manusia. Saya coba pikir saja pakai akal sehat, siapa yang bisa ubah kalian? Ya, tapi kalau sampai mereka bisa datang, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan yang bawa, itu Tuhan yang tarik, dan kalau Tuhan yang tarik, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Ya, karena itu, kalau kita Tuhan bawa untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, dukung, buat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan di sini cuma Allah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Ingat, melayani Tuhan itu pekerjaan terhormat. Sekali lagi, mempelai wanita yang siap untuk menikah dengan mempelai laki-laki surgawi yaitu Yesus Kristus adalah mereka yang dewasa. Dewasa itu yang pertama, orang yang rendah hati. Yang kedua, yang mau melayani. Ingat, melayani Tuhan itu pekerjaan terhormat. Orang tidak hormat kita tidak masalah, tapi Allah di surga hormat saudara. Amin. Saudara percaya waktu kita melayani Tuhan, Tuhan yang hormat saudara. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, hormat Dia, puji Dia. Kita datang di sini puji Tuhan, tapi saat kita setia melayani Tuhan sampai akhir, Tuhan puji kita. Sapaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia, masuklah engkau dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara jangan haus pujian manusia, hauslah pujian dari Tuhan. Manusia mau puji mau hina, bodoh amat. Ya, tetap setia melayani Tuhan. Sebab orang yang tetap setia melayani Tuhan, dia dihormati oleh Bapa di surga. Yang puji dia bukan manusia, tapi Bapa di surga. Karena Alkitab bilang demikian. Jangan haus pujian manusia, hauslah pujian dari Tuhan. Sebab orang yang senang dengan pujian manusia biasanya tidak tahan uji. Alkitab bilang demikian. Tapi orang yang dipuji Allah, itulah yang tahan uji. Ya. Dan itu merupakan ciri
pujian manusia kalau benar-benar kita dari Tuhan. Ya, orang mau hormati mau tidak hormati tidak masalah. Ya, yang penting kebenaran disampaikan, yang Tuhan taruh di hati itulah yang disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita pengkhotbah, khotbah bagus, khotbah tulus, khotbah lurus, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Yang kedua, syarat mempelai yang kedua, selain dewasa yang pertama, yang kedua, dia harus cantik. Amin. Sudah dewasa, tapi kalau datang begini pakai baju dekil, ya, masih bau badan, tidak pakai baju pengantin, Tuhan usir keluar. Kita lihat Matius 22 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Matius 22 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak." Ya. Jadi dewasa saja tidak cukup harus cantik, harus berpakaian pesta. Bahkan ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang diundang ke perjamuan pesta, mereka harus mengenakan pakaian pesta. Apalagi seorang mempelai harus mengenakan pakaian pengantin. Dan untuk menjadi cantik itu prosesnya makan waktu yang lama. Amin. Esther dan semua calon-calon ratu ketika mereka hendak dipilih oleh raja, mereka dikarantina. Itu dalam waktu yang lama, mandi air kembang supaya wangi, semua bau badan itu hilang, lalu kemudian dikasih wangi-wangian sampai benar-benar kulit jadi mulus, jadi cantik. Ya. Nah, karena itu percayalah kita hari-hari ini sedang didandani oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan supaya kita jadi cantik. Tapi sayangnya banyak orang Kristen lebih suka dengan mujizat yang wow. Ya. Buta melihat, lumpuh berjalan. Kalau ada orang lumpuh berjalan, itu wow, luar biasa. Apalagi kalau mati bangkit, itu gempar satu sama lagi. Ya. Satu Indonesia juga mungkin bisa gempar kalau ada orang yang mati bangkit. Itu orang lebih wow. Tapi saya pernah katakan bahwa untuk membuat mujizat-mujizat ini Tuhan tidak butuh waktu lama. Seketika, Alkitab selalu katakan waktu Yesus membangkitkan Lazarus, itu seketika itu juga Lazarus bangkit dan keluar. Waktu Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia sembuh. Yesus hanya membutuhkan waktu seketika. Apa Yesus mau katakan di sini? Setiap kali Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang tuli, yang kusta, disembuhkan oleh Tuhan, Alkitab katakan seketika itu juga mereka tahir, mereka sembuh. Yang Tuhan mau katakan bahwa mujizat-mujizat, mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, itu perkara-perkara kecil. Ya, seketika. Tapi dengar ini baik, untuk membuat seorang istri tunduk pada suami tidak bisa seketika. Tahunan. Itu prosesnya lama. Apalagi kalau dari karakter yang awal dasarnya memang seorang yang tidak bisa diatur, tidak mau tunduk. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, Tuhan proses kita untuk jadi istri yang tunduk pada suami tidak seketika, Pak. Tuhan mau bilang ini mujizat yang luar biasa. Sayangnya orang Kristen lebih kagum mati bangkit daripada seorang istri jadi tunduk pada suami. Padahal di mata Tuhan, seorang istri yang tadinya tidak tunduk pada suami jadi tunduk pada suami, itulah mujizat yang terbesar. Kita bilang surga bertepik sorak. Ya, tapi kita kan lebih wow orang mati bangkit. Tapi waktu orang yang makanya kesaksian dalam ibadah WBI beberapa kali bahkan di konser yang saya saksikan luar biasa. Ya, seorang ibu yang kemudian
Ya. Tapi waktu saya di sekolah, saya tidak bikin salah apa-apa, kepala sekolah marahin saya. Saya rasanya tidak terima, tapi kemudian saya ingat firman Tuhan, saya tenang. Lalu saya pergi dan minta maaf di ruangan. Ibu ini katakan, saya tahu itu bukan saya. Untuk membuat seorang yang mungkin keras hatinya, yang mungkin angkuh untuk tunduk, itu bukan seketika, itu makan waktu tahunan, itu berproses. Dan kalau kemudian kita bisa katakan itu bukan saya tahu itu bukan saya. Nah, itulah mujizat yang terbesar. Untuk membuat seorang yang tadinya mungkin penipu jadi orang yang jujur, itu mujizat yang luar biasa. Seorang istri yang tidak bisa tunduk pada suami jadi tunduk pada suami, itu mujizat yang luar biasa. Untuk membuat seorang suami yang tadinya mata keranjang jadi dibuang keranjangnya, tinggal matanya saja, itu mujizat yang luar biasa. Ya, sampai mungkin istri-istri makan hati, ya dapat jalan sama-sama si pilih ya lain. Ya, tapi istri tinggal tekun dalam doa, sambil baca mungkin bisa bawa rotang, sampai kalau istri yang lain toki dari belakang supaya kaget. Ya, itu makan tahunan. Untuk seorang suami bisa berubah jadi menghargai istri, itu proses. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini mujizat yang luar biasa. Ketika kita yang tadinya mungkin orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak mau tunduk, orang yang sombong, yang angkuh, tapi kemudian Tuhan proses kita sampai kita jadi orang yang benar-benar rendah hati, yang bisa menerima walaupun tidak salah disalahkan, tapi tetap pergi dan minta maaf. Nah, itu proses, itulah mujizat yang terbesar. Saya waktu dengar kesaksian itu di belakang saya menangis. Dalam hati saya, inilah mujizat yang wow. Ya, inilah mujizat yang luar biasa. Untuk apa mati bangkit? Kalau tidak bertobat toh mati lagi. Lazarus waktu dibangkitkan Tuhan, apakah dia tidak mati lagi? Mati lagi. Kan ada. Tuhan katakan tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati, orang kaya mati. Apakah ketika orang lumpuh berjalan lalu dia tidak mati? Mati lagi. Jadi untuk apa kita mengalami mujizat tanpa pertobatan? Itu tidak berakhir dengan kekekalan di surga. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mujizat baik ketika kita tidak anti dengan mujizat. Kita percaya mujizat masih berlaku, tapi dengar ini baik, mujizat yang terbesar menurut Tuhan adalah ketika hati kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Maka itulah kekuatan dalam ibadah. Ya, perubahan hidup terjadi. Makanya sayang sekali kalau orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen, dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu saja. Ya, untuk apa? 10 orang kusta, berapa yang disembuhkan oleh Tuhan? 10. Yang selamat berapa? 10 yang disembuhkan, 9 masuk neraka, 1 saja yang diselamatkan, 1 saja yang ingat untuk kembali kepada Tuhan. Ya, mujizat mati bangkit, lumpuh berjalan, tidak mengerjakan kekekalan, tapi firman Tuhan dan perubahan hidup kita yang mau tunduk kepada firman Tuhan, itulah yang mengerjakan kekekalan kita. Ya. Nah, karena itu jangan hanya kita mau dengan Tuhan, ubahkan saya punya ekonomi yang tiba-tiba Tuhan bim, ekonomi berubah. Sabar, Tuhan mau ubah hati kita. Buat Tuhan ubah ekonomi kita, ubah masalah kita, itu masalah gampang buat Tuhan. Yang Tuhan mau ubah adalah hati kita. Sehingga kalau hati kita diubah, masalah sebesar apapun kita akan tetap tenang di tengah badai. Amin. Yang ketiga, mempelai yang siap untuk masuk dalam pernikahan adalah yang ketiga tadi apa? Menyala. Apa maksudnya Ibu Pendeta? Kalau kita baca tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, syarat untuk mereka bisa masuk dalam pernikahan anak domba itu adalah pelita tetap menyala. Ya, mempelai yang pelita hampir padam tidak layak untuk surga. Mempelai laki-laki udah datang baru dong mau sibuk gunakan waktu cari minyak, terlambat. Ya, makanya kalau ada waktu untuk berdoa
firman Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Ya, itu lebih berguna, lebih luar biasa. Saya kemarin katakan di hari Minggu bahwa waktu badai mengamuk, murid-murid dan Yesus berada dalam perahu. Ketika angin sakal terjadi, mereka hampir tenggelam. Itu badai yang luar biasa. Tapi dengar ini baik, Alkitab bilang badai luar biasa mengamuk, Yesus tertidur. Yesus tidak bisa dibangunkan oleh masalah sebesar apapun. Tapi yang bisa membangunkan Yesus adalah teriakan dari murid-muridnya. Ketika murid-murid berseru, "Guru, guru, bangunlah!" Disitulah Yesus bangun. Masalah sebesar apapun tidak bisa membangunkan Yesus. Yang bisa membangunkan Yesus adalah teriakan dari umatnya, seruan daripada umatnya. Itulah yang membangunkan Yesus dan membuat surga bergerak. Makanya lebih baik 1 hari di pelataranmu. Pastikan setiap kita, pelita kita tetap menyala. Bapak Ibu jangan buang-buang waktu pegang HP terlalu lama. Duduk di kaki Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita cari waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Marta sangat sibuk dan dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, tolong bilang Maria bantu saya kak." Tuhan bilang apa? Hanya satu saja yang perlu. Duduk di kaki Tuhan itu satu yang perlu, satu saja, yang lain tidak. Lalu yang kedua, Maria memilih bagian yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan itu bagian yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari duduk di kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau bilang. Ya. Dan apalagi selanjutnya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Duduk di kaki Tuhan itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Makanya waktu 5 gadis bijaksana masih punya minyak, 5 gadis bodoh minta, "Bagikanlah minyak." 5 gadis bijaksana bilang tidak bisa. Bagian itu tidak bisa diambil daripada dia. Ya, waktu kita duduk di kaki Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan ribuan hari kita punya kesibukan di luar. Makanya jangan sampai kita menjadi mempelai yang kemudian menyesal dan menangis di kemudian hari karena kita terlalu buang-buang waktu dengan percuma. Ya, Tuhan kasih waktu kita mau beribadah juga kita hitung-hitungan. 1 minggu ibadah 1 kali itu puji Tuhan Ibu Pendeta. Ya, saya katakan dengar ini baik. 24 jam Tuhan berikan kepada kita, harusnya perpuluhan waktu kita 2 jam 40 menit kita berikan untuk Tuhan. Ya, sebab 22 jam itu bisa tercover ketika kita duduk di hadirat Tuhan. Ya, karena itu pastikan semua kita di tempat ini, ya, hiduplah di dalam doa. Jangan sampai kita terlalu buka telinga kita untuk hal-hal yang lain. Ya, kita pakai waktu kita hanya untuk HP, hanya untuk hal-hal kesibukan kita, tapi kita tidak punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Makanya banyak persoalan hidup yang terjadi dan kita menjadi kebingungan. Tapi saya percaya orang yang duduk di kaki Tuhan, dia tahu jalan yang mana yang harus dia pilih, jalan yang mana yang harus ditempuh. Karena kita katakan Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang duduk dalam lindungannya, orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Ya, karena itu Bapak Ibu pastikan setiap kita di tempat ini tetap terbuka telinga kita, jangan tuli. Ya, ada seorang kakek, orang Manado, dia sakit dan sebelum meninggal dia tahu ini saat-saat terakhirnya. Akhirnya dia suruh panggil semua anak-anak cucu semua, panggil. Mereka semua sudah datang, tapi kemudian saat nenek dan kakek ini sendirian, kakek berpesan kepada nenek, "Nenek, nanti kalau torang mati, ya, tolong makamkan torang dengan baju yang tak buka muka." Maksudnya kayak jas begitu ya, tak buka muka. Karena opa ini memang parlente juga ya, maksudnya suka bergaya ya. Jadi tolong pakai torang baju yang tak buka muka. Oma karena pendengaran terganggu, akhirnya Oma dengar salah. Oma panggil anak-anak cucu-cucu semua, mari.
Ini Bapak, Opa sebelum meninggal, Opa ada pesan. Ini sudah meninggal baru dong datang. Opa ada pesan. Nanti kalau Opa mau dimakamkan, Opa pesan, kas pakai Opa baju pramuka. Baju pramuka. Opa kalau bilang baju tak muka-muka. Oma dengar salah, Opa bilang pesan terakhir, kalau Opa dimakamkan kas pakai Opa baju pramuka. Maka anak-anak bilang, Mama salah dengar tuh, mau pendengar agak termasak. Papa sen pernah ikut pramuka waktu SD, SMP, SMA, Papa sen pernah ikut pramuka, masa Papa mau pakai baju pramuka dimakamkan? Sih, itu untuk pesan terakhir. Antum mau untuk pakai baju pramuka? Maka terjadilah perdebatan di antara anak cucu dan Oma. Tapi akhirnya Oma menang karena Oma bilang, salah-salah kalian bantah pesan terakhir daripada Tete. Akhirnya dicarilah baju pramuka, atas coklat muda, bawah coklat tua. Ya, dipakaikanlah kepada Tete. Ya, lalu kemudian semua sudah siap. Waktu pengumuman di gereja untuk datang melayan, memberikan penghiburan kepada keluarga. Jemaat satu persatu datang, semua kaget. Kenapa Opa pakai baju pramuka? Ya, mereka datang mau lihat jenazah. Kenapa Opa pakai baju pramuka? Padahal semua kawan-kawannya Opa tahu bahwa sejak SD, SMP, SMA Opa tidak pernah ikut pramuka. Tapi kenapa Opa pakai baju pramuka? Terus tanya, kenapa Opa pakai baju pramuka? Pesan terakhir. Ya, pesan terakhir. Akhirnya pendeta yang mau pimpin ibadah pun datang waktu mau pemakaman. Pendeta datang. Begitu pendeta sudah siap, pendeta kaget. Kenapa pakai baju pramuka? Oma bilang pesan terakhir. Oke. Akhirnya pendeta pun berkhotbah. Saudaraku, keluarga, sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Kita jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Opa tidak kemana-mana, Opa hanya camping saja. Pastikan bahwa waktu kita dengar pesan terakhir jangan seperti Oma, ya. Baju tak muka-muka, Oma pikir pramuka. Ya, itu beda-beda tipis. Sama-sama muka, tapi yang satu tak muka-muka, yang satu pramuka. Akhirnya mau dan tidak mau, Opa dimakamkan dengan baju coklat muda dan coklat tua. Dan pastikan setiap kita juga peka dengan suara Tuhan. Jangan salah tangkap suara Tuhan. Jangan sampai suara iblis kita pikir suara Tuhan. Seperti Hawa waktu di Taman Eden, dia pikir itu suara Tuhan. Tuhan sudah bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi yang di tengah-tengah jangan dimakan. Ya, tapi kemudian iblis datang. Iblis bilang, makan saja, nanti matamu terbuka dan kau jadi seperti Tuhan. Hawa memilih dengar iblis bicara. Pastikan setiap kita memilih yang baik, sebab waktu mempelai itu datang, pelita kita harus tetap menyala. Kalau tidak, kita ditolak keluar. Amin. Bahkan Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Hari-hari ini jemaat Tuhan, umat Tuhan, kalau kita dapati bahwa kita ada, roh kita sudah tidak lagi menyala-nyala untuk Tuhan, bertobatlah dan biar roh kita kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebab lagi sudah putus saya dan saudara untuk penuaian jiwa-jiwa yang besar. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari saya katakan, tidak bisa hanya pendeta yang bekerja. Semua harus bekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Jangan santai. Sebab kalau cuma pendeta saja yang bekerja, saya kasih contoh. Kalau kita tepuk tangan, ya, tepuk tangan atau cuma begini saja, ya tidak ramai. Coba semua sama-sama. Coba 2, coba 3, 4, 5, tambah kaki semua, suara semua, sama-sama 1, 2, 3. Luar biasa kan? Kalau cuma satu saja yang kerja, tidak terjadi apa-apa, tidak terlalu kelihatan. 2 saja tidak terlalu. Tapi kalau mulut semua anggota tubuh bergerak, mulut, kaki, tangan semua bergerak, semua jari-jari bergerak, itu luar biasa terjadi kegerakan. Makanya jangan hanya harap pendeta yang sampaikan firman Tuhan, tapi semua umat Tuhan, kepada tetangga, murid
tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Pastikan roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan ada lagi yang katakan saya tidak punya talenta, karena pasti engkau punya talenta. Kalau tidak 5, 1 ada. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tutup firman Tuhan di saat ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Pastikan semua kita menjadi mempelai yang siap. Jangan sampai Tuhan datang, sebab dengar ini baik, Tuhan segera kembali. Siap atau tidak siap, Tuhan akan segera kembali. Pastikan semua kita, pelita kita tetap menyala. Pastikan setiap kita didapati oleh Tuhan dewasa. Tidak lagi menuntut apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang gereja bisa berikan untuk saya. Tapi kemudian kita berpikir apa yang saya bisa lakukan di gereja ini, apa yang saya bisa kasih untuk Tuhan. Kita melayani, sebab pekerjaan melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa di surga. Pastikan setiap kita tidak haus pujian manusia. Layani Tuhan dengan setia sampai Tuhan datang kembali. Dan ingat untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan mendandani kita menjadi cantik, menjadi indah di hadapan Tuhan. Semua yang merupakan dosa, semua yang merupakan kefasikan, tinggalkan itu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang masih hidup dalam hubungan-hubungan gelap, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan datang, engkau kekal dalam api yang kekal selama-lamanya. Engkau yang masih hidup dalam judi, bertobatlah. Engkau yang masih pasang togel online, bertobatlah. Engkau yang masih suka bicara tipu-tipu, bertobatlah. Dan saya percaya kalau orang ditarik oleh Bapa, itu tidak kebetulan. Dan Tuhan tidak pernah salah menarik kita. Biar Tuhan bekerja di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Dia mendandani kita semakin indah. Yang kotor dilepaskan. Dan dia pakaikan kita baju yang baru, baju pengantin yang indah, yang cantik. Dia dandani kita dengan begitu luar biasa. Pastikan kita bersedia untuk dituntun oleh Tuhan lewat setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan itu pujian, ubah hatiku seperti salju.